Besar kasih dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Pagi hari yang cerah ini Tuhan, sebelum kami mau melaksanakan akan ibadah kami, biarlah Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Tinggalkan perbuatan tangannya. Ibadah minggu pagi hari ini dijadikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah dia dan mengelilingi diri yang lain, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yezriel kepada anak itu, sebab..." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Istri itu sempurna, melainkan karena kasih setia dari Tuhan yang mengalir melalui istri kita. Mengasihi istri kita berarti kita siap untuk berkorban. Para suami bersiap untuk mengampuni. Para suami bersiap untuk membawa pulang atau memulihkan istri ketika ia terjatuh atau ketika ia mengecewakan.
sama seperti Kristus ketika mengasihi jemaat. Harus menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia. Kaum wanita dikatakan sebagai penolong bagi kaum pria. Tapi Alkitab juga menyampaikan bahwa kaum wanita adalah kaum yang lebih lemah. Oleh karena itu kaum pria, para suami haruslah menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia Tuhan. Harus hidup bijaksana. Di sini berarti para suami harus memiliki pengertian. Para suami diminta untuk mengerti emosi, kebutuhan, dan keunikan dari istri. Bukan bersikap kasar atau acuh tak acuh. Wanita disebut sebagai kaum yang lebih lemah. Ini bukan soal derajat rendah, melainkan pengakuan akan perbedaan fisik dan emosional, di mana suami dipanggil untuk menjadi pelindung, bukan penindas daripada istri. Sebagai teman pewaris kasih karunia, bahwa di mata Tuhan suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam hal keselamatan dan anugerah. Bapak kita adalah Bapak yang baik. Dia akan senantiasa menyertai kita. Dia akan senantiasa menopang kita. Pada hari ini, lewat mission yang akan kita naikkan bersama-sama kembali. Kita jadikan dengan seluruh hati kita, dengan satu iman yang teguh, iman yang kokoh, bahwa Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Dia mengerti setiap perjalanan kita, karena Dia Bapa kita yang baik. Baik, oh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, mengerti rasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bakal Bapakku yang baik. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Melayani surgawimu Tuhan, disambut tangan yang penuh kasih. Sebab di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, miskin dan kaya. Jangan punya kekirian, belum menjadi kesedihan dari aku Tuhan menjadi persembahan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk datang bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Anugerah yang indah, yaitu pertambahan usia, ulang tahun kelahiran bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami hari ini bersama-sama berdoa kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
Hubungan suami istri Kristen harus didasari pada saling menghormati, saling mengasihi, dan melindungi satu sama lain, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi jemaat-jemaatnya. Dalam keluarga, harmoni antara suami dan istri sangatlah penting. Ketika suami dan istri saling menghormati, tunduk, dan taat pada peran masing-masing, dan mengasihi satu sama lain dengan tulus, maka doa dan kehidupan rohani mereka tidak akan terhalang. Keluarga yang harmonis juga akan menjadi teladan bagi orang lain, menciptakan lingkungan yang kuat dan penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga Kristen.